Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T 2019-1094. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi i'rab dari halaman 162 sampai 169. Untuk yang pertama, lafadz kasirotan. Lafadz kasirotan ini dia itu kalimat isim. Kenapa kasirotan itu disebut kalimat isim? Karena dia itu ada ciri-ciri isim. Apa ciri-cirinya? Yaitu tanwin. Nah, karena dia termasuk kalimat isim, dia memungkinkan bisa dibaca rafa, nasab, atau jar. Kasirotan ini dia dibaca nasab. Kenapa? Karena dia itu tergolong mausubatul asma, yaitu tawabi yang naat. Apa itu tawabi? Apa itu tawabi yang naat? Tawabi itu ada di teori dasar halaman 172. Halaman 172 kita bisa buka. Tawabi adalah lafadz yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab matbu atau yang diikuti baik dari segi rafa, nasab, jar maupun jazmnya. Nah, di sini tawabi itu terbagi lagi menjadi 4. Ada tawabi naat, ataf, taukid, dan badal. Yang di sini kan tawabi yang naat. Nah, tawabi yang naat adalah lafadz yang menjelaskan sifat dari man'utnya atau menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya. Di sini man'utnya apa? Man'utnya yaitu amwalan. Nah, persyaratan naat itu ada 9. Salah satunya ada itu isim fa'il. Yang di sini kan menjelaskan bahwa dia disebut naat karena termasuk dalam kategori isim sifat, yaitu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Nah, di sini yang menjadi man'utnya yaitu amwalan. Amwalan ini sebenarnya itu bentuknya jamak, tetapi dia dihukumi muannas mufrad. Loh, kenapa jamak bisa dihukumi muannas mufrad sih? Karena sesuai dengan kaidah kullu jam'in ghairi aqilin muannasu mufradah, dimana setiap jamak yang tidak berakal maka dihukumi sebagai muannas mufrad. Nah, kan amwalan itu harta, dia jamak tetapi dia tidak berakal. Harta kan tidak berakal, oleh karena itu setiap jamak yang tidak berakal maka dihukumi sebagai muannas mufrad. Oleh karena itu, nah kasirotan itu kan kasirotan dia menjadi naatnya, kemudian man'utnya itu amwalan. Mereka itu sama-sama mufrad, sama-sama muannas, dan sama-sama bentuk nakiroh. Nakiroh itu umum, atau kalau di buku teori ini dia itu halaman 90. Nih, isim nakiroh adalah isim yang pengertiannya masih bersifat umum. Kemudian lafadz kasirotan ditentukan sebagai naat. Nah, hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Jadi karena man'utnya itu berkedudukan sebagai maf'ul bi yang dibaca nasab, kalau man'utnya dibaca nasab, maka naatnya itu juga dibaca nasab. Nah, kasirotan yang sebagai naat dia itu juga dibaca nasab. Tanda nasabnya itu menggunakan fathah karena dia merupakan isim mufrad. Kemudian takfihi. Nah, lafaz takfi dia itu merupakan kalimat fi'il yang berasal dari kafa yakfi kifayatan, yang artinya mencukupi. Nah, dia itu disebut sebagai fi'il mudhari karena didahului oleh huruf mudhara'ah yang berupa ta yang berfungsi sebagai lilga ibaiti. Kita perlu tahu di sini fi'il mudhari di buku teori dasar yaitu halaman 45. Kita bisa lihat di halaman 45. Nah, fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari itu selalu diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah? Yaitu anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Nah, yang di sini dia itu didahului oleh huruf ta, takfi, seperti itu. Kemudian lafaz takfi ini termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab. Apa itu fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab itu dia ada di halaman 74. Kalau di buku teori dia itu halaman 74. Nah, di sini lafaz takfi termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab karena dia tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah.
ia berhukum rofa. Kenapa kok berhukum rofa? Karena itu sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah karena ia termasuk dalam kategori al-muta'allu akhiri walam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari yang lam fi'ilnya berupa huruf illat dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Lebih jelasnya kita bisa lihat di Nahwu Shorof, teori dasarnya itu di halaman 74. Halaman 74. Nah, ini dia. Fi'il mu'rab, fi'il yang harakat huruf akhirnya dapat berubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Nah, ini kan dibaca rofa. Di sini kan ada 3 ketentuan, ada dibaca rofa, nasab, dan jazm. Kalau dibaca rofa, ketika tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm, seperti itu. Kemudian nafas takfi, dia itu termasuk dalam fi'il maklum. Kenapa kok termasuk dalam fi'il maklum? Karena cara bacanya diikutkan pada kaidah majhul, sehingga ia membutuhkan fa'il. Dalam konteks contoh di atas, fa'ilnya berupa dhamir mustatir zawazan yang berupa hiya yang kembali kepada lafaz amwalan. Hiya di sini tuh kayak kalau bahasa Indonesia itu seperti kalimat kata rujukan. Hiya itu merujuk kemana? Hiya itu merujuk kepada amwalan. Kita bisa lihat di sini kalau di buku teori dasar fi'il maklum itu halaman 62. Nah, fi'il maklum adalah fi'il yang berarti aktif. Kalau majhul, dia itu berarti pasif. Nah, karena dia aktif, maka ciri-cirinya itu dia itu membutuhkan fa'il. Nah, fa'ilnya itu tadi hiya. Hiya itu merujuk atau kembali kepada amwalan. Kemudian lafaz takfi juga disebut fi'il muta'addi. Kenapa dibilang fi'il muta'addi? Karena lafaz takfi ini itu dia bisa dipasifkan. Dia kan aktif, dia kan mencukupi, Nah, dia itu bisa dipasifkan menjadi di, yaitu dicukupi, itu. Karena demikian, maka ia membutuhkan maf'ul bi yang dalam konteks di atas berupa dhamir hi yang jatuh setelah lafaz takfi. Nah, kita lihat dulu di fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu di sini halaman 67. Nah, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bi. Fi'il yang membutuhkan maf'ul bi. Maf'ul bi-nya apa? Maf'ul bi-nya itu di sini itu hi. Nah, kenapa itu disebut maf'ul bi? Karena merupakan isim yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addinya itu apa? Itu takfi tadi. Fi'il muta'addi itu kan yang bisa dipasifkan. Takfi itu. Dan dia berdudukan sebagai objek. Nah, karena menjadi maf'ul bi, maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya itu tidak ada atau bersifat mahalli karena tergolong dalam kategori al-asma al-mabniyah yang isim dhamir. Kemudian lafaz takfihi adalah jumlah fi'liyah yang memiliki kedudukan i'rab jumalul lati laha mahallu minal i'rabi, yaitu sebagai na'at jumlah karena ia jatuh setelah isim nakiroh. Isim nakirohnya itu yaitu amwalan. Nah, karena dia itu sebagai na'at jumlah, hukum i'rabnya itu disesuaikan dengan man'utnya. Nah, man'utnya di atas kan amwalan. Amwalan itu dibaca nasab, maka maf'ul bihnya itu juga dibaca nasab. Tanda nasabnya itu tidak ada atau bersifat mahalli. Kenapa kok tidak ada, kok bersifat mahalli? Karena ia itu berupa isim jumlah. Dia itu berupa jumlah. Kemudian libina'il baiti. Nah, lafaz li merupakan kalimat huruf. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'atsir, berpengaruh untuk analisis lanjutan, dan dapat pula tidak berpengaruh atau ghairu mu'atsir. Huruf li dalam contoh ini dia itu mu'atsir. Kenapa kok dia mu'atsir? Karena berfungsi sebagai huruf jar.
karena berfungsi sebagai huruf jar, maka kalimat isi yang menjatuh sesudahnya disebut majrur yang hukum i'rabnya harus dibaca jar. Nah, lafaz libinai merupakan susunan jar majrur yang terdiri dari li itu sebagai huruf jarnya dan majrurnya itu binai. Kemudian, nah, kalimat binai ini dia itu merupakan kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena dia lagi-lagi kemasukan huruf ciri-ciri isim. Ciri-ciri isimnya yaitu kemasukan huruf jar. Jarnya itu yaitu huruf li. Maka karena termasuk dalam kalimat isim, maka mungkin dibaca rafa, nasab atau jar. Nah, lafaz binai ini dibaca jar. Kenapa? Karena tergolong majruratul asma, yaitu majrurun bi harfi al-jari. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena termasuk dalam isim mufrad. Nah, kalau di buku teori dasar ini dia itu materinya tentang majrurat al-asma, yaitu halaman 212. Halaman 212. Nah, di sini majrurat al-asma adalah isim-isim yang harus dibaca jar. Nah, isim-isim yang harus dibaca jar itu ada 3. Isim yang dimasuki huruf jar, isim menjadi mudhof ilaih, dan tawabi. Nah, di sini dia itu kan dimasuki huruf jar. Itu kenapa dia itu harus dibaca jar. Nah, di sini kan dia itu tergolong majrurun bi harfi al-jari. Nah, majrurun bi harfi al-jari ini adalah isim-isim yang dibaca jar karena dimasuki huruf jar. Huruf jarnya itu li. Itu halaman 213. Nah, lafaz bina'il baiti merupakan susunan idhofah karena terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, idhofah itu di buku teori ini dia itu halaman idhofah halaman 106. Bisa dibuka harus 106 itu. Nah, idhofah adalah susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Apa itu mudhof? Mudhof adalah isim yang disandarkan dan mudhof ilaih adalah sesuatu yang disandarkan. Nah, di sini dalam kalimat bina'il baiti dia itu yang menjadi mudhof adalah binai dan yang menjadi mudhof ilaihnya adalah al-baiti. Dia itu merupakan isim tasniyah. Nah, di sini kan ada isim, dia itu termasuk idhofah maknawiyah, dan di sini itu ada idhofah maknawiyah dan idhofah lafdiyah. Dia termasuk idhofah maknawiyah. Nah, dalam idhofah maknawiyah itu di sini ada syarat-syarat mudhof dan syarat-syarat mudhof ilaih. Jadi antara idhofah maknawiyah dengan idhofah lafdiyah itu syarat menjadi mudhof dan mudhof ilaihnya itu berbeda. Kalau di maknawiyah mudhofnya itu tidak boleh alif lam. Nah, di sini yang tidak alif lam itu yang mana? Yang binai. Berarti dia sudah pasti dia itu menjadi mudhof karena tidak ada alif lam. Yang ada alif lamnya itu apa? Al-baiti. Berarti dia itu mudhof ilaih. Kemudian tidak boleh ditanwin. Kemudian apabila berupa jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah, maka nunnya harus dibuang karena nun tersebut adalah pengganti dari tanwin. Nah, di sini kan untuk syarat mudhof ilaihnya, untuk yang idhofah maknawiyah, dia itu hanya ada satu syarat, yaitu harus dibaca jar. Di sini kan al-baiti dia itu dibaca jar, maka dia itu sesuai dengan syarat idhofah maknawiyah. Nah, kenapa dia menjadi maknawiyah? Karena dia sesuai dengan persyaratan idhofah maknawiyah dan tidak sesuai dengan persyaratan idhofah lafdiyah. Jadi lebih lengkapnya untuk syarat maknawiyah dan lafdiyah itu bisa dibuka di teori dasar halaman 106 sampai ke belakang. Saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf untuk salah kata ataupun yang disengaja ataupun yang tidak. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.